Tampak di HUT PDIP, berikut momen terakhir Jokowi bersama Megawati. Polri selidiki 3 saksi kasus Roy Suryo perihal mikrofon Gibran. Film Siksa Neraka dilarang tayang di Malaysia dan Brunei Darussalam. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhalangan hadir dalam HUT ke-51 PDIP yang dihelat di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Jokowi tengah melakukan kunjungan kerja ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam selama 9 sampai 14 Januari 2024. Absennya Jokowi yang hingga kini masih tercatat sebagai kader PDIP itu menimbulkan sejumlah spekulasi, terutama terkait dengan isu keretakan hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pemicu keretakan itu disebut tak lepas dari dinamika menjelang Pilpres 2024. Terutama usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Prabowo Gibran kini didukung oleh koalisi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Gelora, PBB, Garuda, Prima, dan PSI. Kebanyakan dari parpol ini merupakan parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Keputusan ini berbeda dengan sikap PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Adapun bila menilik ke belakang, momen kebersamaan antara Jokowi, Megawati, dan PDIP terakhir yang terlihat publik terjadi di Rakernas PDIP keempat, G-Expo Kemayoran, Jakarta pada 29 September 2023 atau 20 hari sebelum proses pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU. Kala itu, Jokowi dan Ganjar menampilkan kemesraan menggandeng Megawati yang sedang menuruni podium. Jokowi juga menyampaikan pidatonya pada momen tersebut. Setelah momen itu, Jokowi tak pernah lagi terlihat menghadiri agenda PDIP yang diketahui oleh publik luas hingga saat ini. Padahal, sebelum Rakernas PDIP, Jokowi kerap menghadiri forum PDIP dan bertemu dengan Megawati. Kemudian pada 25 Juni 2023, Jokowi dan Megawati juga tampak akrab berfoto bersama pada penutupan puncak peringatan Bulan Bung Karno. Momen ini terekam dalam kegiatan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. Dalam pidatonya, Jokowi juga memberikan semangat kepada calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo untuk berjuang di Pilpres 2024. Jokowi juga mendoakan agar Ganjar menang sebagai presiden melanjutkan jabatan yang diembannya saat ini. Pun tepat setahun lalu, Jokowi menghadiri peringatan HUT ke-50 PDIP di G-Expo Kemayoran 10 Januari 2023. Kala itu, dalam pidatonya Megawati Soekarnoputri mengungkit pentingnya peranan partainya bagi Jokowi. Sementara apabila melihat lini masa PDIP dalam pemerintahan kedua Jokowi, partai berlambang kepala benteng itu juga telah menggelar 4 kali Rakernas selama tahun 2020 sampai 2023. Jokowi pun selalu hadir dalam rangkaian acara itu. Pada Rakernas 1, Jokowi hadir sekaligus merayakan HUT PDIP pada 10 Januari 2020. Kemudian pada Rakernas 2, Jokowi juga hadir pada 21 Juni 2022. Pun pada Rakernas 3, Jokowi terpantau hadir pada 6 Juni 2023. Bareskrim Polri mulai memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan penyebaran hoaks oleh mantan kader Demokrat Roy Suryo yang menyebut cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka menggunakan earfeeder dalam debat Pilpres 2024.
Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sampai saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah memeriksa total 3 orang saksi pelapor, yakni AF, AW, dan WS. Selain pihak pelapor, Trunoyudo mengatakan penyidik juga akan memeriksa sejumlah ahli, mulai dari bahasa hingga ahli ITE untuk membuat terang kasus tersebut. Kendati demikian, ia masih belum menjelaskan secara rinci kapan pemeriksaan terhadap ahli tersebut dilakukan, termasuk panggilan terhadap Roy Suryo selaku pihak pelapor. Film horor trailer Indonesia Siksa Neraka tak akan diputar di Malaysia dan Brunei Darussalam. Film terbaru garapan sutradara Anggi Umbara itu bahkan diumumkan dilarang tayang di 2 negara tersebut. Larangan itu dikonfirmasi lewat unggahan Antena Entertainment pada Selasa 9 Januari 2024. Akun media sosial itu mengunggah poster film Siksa Neraka dengan tulisan Bennett di tengahnya. Antena Entertainment juga membagikan caption bertuliskan, "Bagi kalian yang menanti ini, Siksa Neraka dilarang tayang di Malaysia dan Brunei." Antena Entertainment merupakan distributor film Indonesia, India, dan Tamil ke saluran televisi kabel dan satelit dan bioskop Malaysia. Kolom komentar unggahan itu pun diramaikan pertanyaan para netizen mengenai alasan memblokir penayangan Siksa Neraka di Malaysia. Kendati demikian, tak ada keterangan lebih lanjut mengenai pemblokiran atau alasan dibalik larangan tayang film itu. Di Indonesia, Siksa Neraka menjadi salah satu film terlaris pada tahun 2023. Pada penayangan hari ke-25, film itu mengumpulkan sedikitnya 2.354.700 penonton sejak tayang pada 14 Desember lalu. Siksa Neraka mengisahkan 4 kakak beradik, Saleh yang diperankan Rizky Farel, Fajar yang diperankan Kiesa Alvaro, Tias yang diperankan Ratu Sofia, dan Aziza yang diperankan Naila Purnama tumbuh di lingkungan keluarga agamis. Sejak kecil, mereka terbiasa soal kisah surga dan neraka. Suatu malam, Saleh dan adik-adiknya melakukan perjalanan diam-diam di desa seberang yang mengharuskan mereka menyeberangi sungai. Di sana, mereka mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Hingga satu kali, Saleh terbangun di alam lain yang mirip dengan neraka yang selalu dikisahkan bapaknya. Di Indonesia, film hasil adaptasi komik legendaris bertajuk serupa karya Ember Rahimsyah itu diberi label dewasa 17+. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.